Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenda Putri Zalianti dengan NIM 0805 1382 32896. Saya dari kelas L2. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang pengaruh atmosfer di laut, yang dimana di sini saya akan menjelaskan mulai dari definisi, asal-usulnya sampai ke hasilnya. Baiklah, yang pertama itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sih definisi atmosfer. Nah, atmosfer sendiri itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama itu ada atmos, yang berarti itu uap. Terus yang kedua itu ada sphaira, yang berarti itu bola. Jadi kalau digabungin, atmosfer itu adalah lapisan gas yang menyelimuti permukaan bumi. Terus juga di sini ada pembentukan atmosfer. Nah, pembentukan atmosfer di bumi ini sudah terjadi sejak miliaran tahun lalu. Langkah-langkah utama pembentukan atmosfer ini sendiri itu adalah yang pertama itu, dia terbentuk tuh sejak bumi mendingin atau gas-gas yang terjebak di dalam magma dilepaskan melalui aktivitas vulkanik dan menyelimuti bola bumi. Terus yang kedua itu ada gas-gas utama yang dilepaskan itu termasuk uap air, H2, CO2, dan juga gas-gas lainnya. Terus juga ada gas-gas seperti O2 yang dilepaskan dari hasil fotosintesis. Terus juga di sini itu ada sifat-sifat atmosfer, yang dimana itu sifat pertama itu atmosfer ini tidak memiliki warna, tidak berbau, dan juga tidak dapat dirasakan. Yang kedua itu ada dinamis dan elastis atau dapat mengembang dan mengerut. Terus juga ada transparan terhadap beberapa bentuk radiasi dan mempunyai berat sehingga memiliki tekanan. Terus tuh juga ada lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer sendiri itu di sini ada 5. Yang pertama itu ada exosfer, terus juga ada ionosfer, terus ada semosfer, ada stratosfer, dan troposfer. Yang paling dekat sama bumi itu adalah troposfer. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lapisan atmosfer. Terus, lapisan terluar dari atmosfer bumi itu, pada lapisan ini gaya gravitasi bumi sudah berkurang jauh, jaraknya sekitar 800 sampai 3260 km dari permukaan bumi. Terus juga ionosfer adalah lapisan atmosfer bumi yang terorientasi oleh radiasi matahari. Berada di atas permukaan bumi, tepat di tepi angkasa, terletak pada ketinggian 80 sampai 100 km di atas permukaan bumi. Terus ada mesosfer, adalah lapisan atmosfer yang terletak pada ketinggian 50 km sampai 75 km di atas permukaan bumi. Terus ada lapisan atmosfer yang bersuhu dingin dan hanya ditempati oleh ozon. Kisaran suhunya itu pada 5 derajat Celcius. Lapisan ini berada di atas lapisan troposfer, yaitu 10 km sampai 50 km. Terus juga ada lapisan troposfer, adalah lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi. Troposfer sendiri itu berada pada ketinggian 0 sampai 10 km di atas permukaan bumi. Terus di sini ada fungsi-fungsi dari lapisan atmosfer. Lapisan terluar atmosfer itu sering disebut pula sebagai ruang antar planet dan geostasioner. Lapisan eksosfer sangat berbahaya karena meluapkan tempat terjadi kehancuran meteor dari luar angkasa. Terus juga ada termosfer sebagai tempat terjadinya proses ionisasi terjadi ketika oksigen dan gas lainnya terpecah menjadi bentuk oksigen atomik, atau sebagian pemantul gelombang elektromagnetik untuk gelombang radio yang sangat bermanfaat bagi perkembangan komunikasi. Terus juga ada fungsi lapisan mesosfer, yang dimana lapisan ini merupakan penghaluan benda luar angkasa. Sebelum jatuh ke bumi, benda luar angkasa seperti meteor akan dibakar dan diurai menjadi debu pada lapisan ini. Terus juga ada lapisan stratosfer, tempat lapisan ozon. Ini berfungsi untuk menyerap sinar ultraviolet dari matahari. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ozon bisa menyerap hingga 99% cahaya matahari atau sinar ultraviolet. Terus ada troposfer, yaitu menjaga kestabilitas udara di bumi karena troposfer ini merupakan lapisan paling dasar dari atmosfer. Terus di sini ada ozon. Ozon sendiri adalah
gas yang tidak berbau dan tidak berwarna yang terdiri dari 3 atom oksigen dan merupakan bagian alami dari lingkungan. Ozon terdapat di atmosfer atas bumi atau stratosfer dan di permukaan tanah di atmosfer bawah atau troposfer. Nah, di sini tuh ada struktur vertikal atmosfer, ada sea level, ada troposfer, terus juga ada tropopause, ada stratosphere dan juga ada lain-lainnya. Di sini kita balik lagi ke materi. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan komposisi apa saja sih yang ada di dalam atmosfer secara umum. Yang pertama itu ada nitrogen atau N2. Di atmosfer sendiri itu dia terdapat 78%. Terus oksigen itu atau O2 itu terdapat 21%. Argon itu terdapat 1%. Uap air itu 0 hingga 7%. Terus ozon itu 0 sampai 0,01%. Dan terakhir itu ada karbon dioksida itu 0,01% hingga 0,1%. Nah, di sini ada hubungan atmosfer dan laut. Terus hubungannya itu yang pertama itu ada pertukaran gas, yang kedua itu ada pengaruh suhu laut terhadap cuaca, yang ketiga itu ada pembentukan awan dan presipitasi laut sebagai sumber utama uap air. Terus juga ada uap air mempengaruhi pola cuaca dan iklim. Terus ada dapat menyebabkan pergeseran iklim musim. Ada proses penguapan dari permukaan laut, pembentukan awan dan curah hujan, terus pentingnya untuk ekosistem laut dan daratan. Terus di sini ada atmosfer di maritim Indonesia. Nah, atmosfer di maritim Indonesia itu memainkan peran unik. Nah, yang dimana Indonesia sendiri itu merupakan negara kepulauan dengan banyak perairan. Ini membuat atmosfernya berbeda dari daerah daratan. Terus juga yang kedua itu ada uap air yang tinggi berkontribusi pada cuaca tropis. Banyaknya perairan menghasilkan uap air melalui penguapan. Uap air ini membantu pembentukan awan dan hujan sehingga menciptakan cuaca tropis dengan curah hujan yang tinggi. Terus itu juga ada variasi musiman, yang dimana ini mempengaruhi terhadap ekosistem laut. Yang dimana Indonesia itu mengalami musim hujan dan kemarau yang mempengaruhi suhu dan salinitas di laut. Terus di sini ada kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada kali ini adalah bahwa kelembapan atmosfer yang tinggi di atas perairan Indonesia itu berperan dalam meningkatkan frekuensi badai tropis di wilayah tersebut. Terus itu juga curah hujan yang tinggi selama musim hujan di Indonesia disebabkan oleh penumpukan uap air yang berasal dari penguapan lautan. Terus yang ketiga itu ada perubahan iklim global tidak memiliki dampak signifikan terhadap pola musim hujan dan kemarau di Indonesia. Terus itu juga ada kenaikan suhu permukaan laut dapat mengakibatkan penurunan populasi terumbu karang di perairan Indonesia. Dan yang terakhir itu ada pengaruh atmosfer di atas perairan Indonesia tidak berkontribusi terhadap keanekaragaman spesies laut di wilayah tersebut. Baiklah, sekian dari video pembelajaran saya OSEFIS tentang pengaruh atmosfer di laut. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan saya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.